Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan ujian akhir semester mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 2 Universitas Sibar Asia yang diampu oleh dosen Ibu Yuwanisa Isanafi, SMSHK, dan Ibu Mutiara Rizky Nurrahmi, SSHK, MHK. Sebelum saya memasuki materi, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Mokrian Baroka, NPM 240300237 dari kelas akuntansi 501. Maaf, ralat, untuk kelasnya kelas akuntansi 701. Materi yang akan saya presentasikan pada hari ini mengenai tentang akuntansi kantor cabang. Jika diilustrasikan, cabang itu seperti perpanjangan tangan dari kantor pusat. Seperti yang sudah ada pada layar, itu kantor pusat itu membawahi beberapa cabangnya, yaitu cabang satu, cabang 2, cabang 3, cabang 4. Sebagai ilustrasi, misalnya kantor pusat Bank BRI. Kantor cabangnya mungkin ada di BRI cabang Jakarta Selatan, BRI cabang Jakarta Barat, BRI cabang Jakarta Utara, dan seterusnya. Sebenarnya konsep seperti ini tuh mirip dengan konsep perusahaan induk dan perusahaan anak. Lalu apa sih bedanya cabang dengan perusahaan anak atau subsidiary? Nah, di sini sudah saya rangkum menjadi tabel terkait perbedaan dari branch dan subsidiary atau cabang dan perusahaan anak. Nah, perbedaannya itu cabang itu merupakan bagian dari perusahaan yang terletak di luar kantor pusat. Jadi dia masih bagian dari kantor pusat itu, tapi dia terletak di luar. Untuk subsidiary itu dia kepengurusannya berbeda dari perusahaan induk. Jadi dia berdiri sendiri. Karena dia berdiri sendiri, tentunya dia memiliki identitas legal yang terpisah dari perusahaan induknya. Sedangkan branch atau cabang itu tidak mempunyai identitas legal karena dia hanya perpanjangan tangan dari kantor pusat. Dari penamaan perusahaan pun untuk kantor cabang itu menggunakan nama kantor pusat juga. Misalnya BRI cabang X, BRI cabang Y gitu. Tapi kalau perusahaan anak itu biasanya punya nama yang berbeda dengan perusahaan induk. Misalnya perusahaan induknya Mayora Group. Di bawahnya nanti perusahaannya bukan dengan nama Mayora tapi dengan nama yang berbeda. Lalu dari sisi pencatatan untuk cabang atau branch itu pencatatan pembukuannya itu dia join dengan kantor pusat. Nah, beda dengan perusahaan anak, dia punya pencatatan yang terpisah. Meskipun keduanya nanti akan digabungkan. Karena kan ada di cabang ini memiliki pencatatan yang bergabung dengan kantor pusat, tentunya memiliki pencatatan khusus. Nah, inilah yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Jadi, mengenai transaksi yang ada pada kantor cabang, kalau misalnya transaksinya dengan pihak luar atau eksternal, itu menggunakan pencatatan akuntansi yang berlaku umum. Tapi, kalau misalnya transaksinya terjadi antara kantor pusat dan kantor cabang, nah itu pencatatannya khusus, karena akan menggunakan dua akun yang dikenal dengan home office atau branch. Lalu apa sih bedanya home office dan branch atau apa sih akun ini? Mungkin masih banyak yang belum pernah dengar. Nah, akun home office dan branch itu pengertiannya untuk home office itu akun yang dicatat oleh cabang dan dia punya saldo normal kredit. Biasanya kalau di cabang itu home office ini masuk di ekuitas. Sedangkan branch itu dicatat oleh kantor pusat dengan saldo normalnya debit dan biasanya dia masuk di aset bagian investasi dari kantor pusat. Contoh penggunaannya dalam jurnal itu seperti pada gambar untuk kantor pusat itu ketika ada uang cash masuk, dia akan mencatat branch senilai uang cash yang masuk terhadap cash. Maaf, bukan uang cash yang masuk, tapi uang cash yang keluar. Sedangkan kantor cabang, karena dia menerima uang cashnya akan didebit dan dia akan mengkredit home office, yang mana uang tersebut berasal dari kantor pusat. Selanjutnya kita akan langsung saja masuk ke contoh jurnal pencatatan transaksi kantor pusat dan cabang. Nih, yang pertama.
Itu transaksi pengiriman uang dan penerimaan uang dari pusat. Ini tadi sudah dijelaskan sebelumnya. Jadi pusat mencatat pengeluaran cash pada kredit dan mencatat investasi dengan nama branch senilai 1 juta. Sedangkan cabang itu menerima uang dengan mencatat cash pada debit dan menganggap ekuitasnya bertambah dengan menambahkan akun home office senilai 1 juta. Lalu bagaimana kalau misalnya pusat mengirimkan peralatan? Maaf, ini ralat, ini bukan dari pusat ke pusat, tapi dari pusat ke cabang senilai 5 juta. Itu berarti sama seperti uang, tapi bedanya untuk kreditnya atau kontra akun dari branch dan home office itu menggunakan equipment 5 juta. Nah, ini yang agak beda nih. Kalau misalnya kantor pusat itu dia membayar beban iklan atau biaya iklan senilai 500.000. Tapi biaya iklan yang dibayarkan oleh kantor pusat itu mencakup atau mengcover biaya iklan punya cabang di mana dibagikan secara rata dari 500.000 itu. Jadi pertama-tama kantor pusat akan mencatat seperti biasa pencatatan umum terkait pembayaran iklan, advertising expense terhadap cash karena ini kita anggap ini pembayaran iklannya menggunakan uang tunai. Advertising expense pada debit terhadap cash pada kredit. Lalu selanjutnya karena atas iklan tersebut akan dibagi rata antara pusat dan cabang, maka pusat akan mengurangi setengah dari advertising expense itu senilai 250.000 dikreditkan. Lalu akan mendebit branch 250.000. Sedangkan untuk kantor cabang, dia akan mendebit advertising expense atau mengakui beban advertising atau beban iklan senilai 250.000 dengan mengkredit home office sebagai kontra akunnya. Oke, selanjutnya bagaimana apabila terdapat transaksi pengiriman persediaan atau stok? Nah, ini biasanya sering terjadi nih. Jadi ini jurnal yang akan sangat sering dilakukan antara kantor pusat dan kantor cabang. Jadi untuk inventory atau persediaan yang dikirimkan itu akan menggunakan akun shipment from atau shipment to. Di mana dalam hal ini ketika pusat mengirimkan persediaannya ke cabang, pusat akan mencatat investasi atau branch pada debit senilai 4 juta, lalu akan mengkredit shipment to branch senilai 4 juta. Sedangkan kantor cabang dia akan mendebit shipment from HO atau menerima shipment from HO ini yang nantinya akan masuk di aset sebagai persediaan yang akan dijual. Lalu akan mengkredit home office sebagai kontra akunnya. Nah, si shipment from HO dan shipment to branch ini nantinya akan mempengaruhi perhitungan HPP, di mana ketika untuk kantor pusat, shipment to branch ini justru akan mengurangi perhitungan HPP. Sedangkan untuk cabang, shipment from HO itu akan menambah nilai HPP. Selanjutnya, kalau misalnya di akhir periode nanti akan ada penutupan laba rugi cabang dan penyesuaian pusat atas laba bersih cabang rupiah. Itu contoh akunnya seperti ini. Ini adalah akun eh, penutupan laba rugi, di mana secara umum juga itu pasti laba rugi akan ditutup pada akun yang namanya income summary. Ini merupakan pencatatan pada umumnya. Nah, contohnya ini kantor cabang ini mencatat penjualannya 9 juta dengan nilai inventorinya sisa 1 juta, di mana itu dia akan mengkredit shipment from HO expense yang sebelumnya pada debit dibalik, biasanya itu jurnal pembalik namanya, dibalik ke akun income summary. Inilah pendapatan laba bersih dari cabang. Nah, atas laba bersih yang sudah tercatat ini senilai 30 juta, ini akan dikirimkan ke kantor pusat dengan akun income summary-nya dibalik lagi ke debit.
senilai 3 juta sama dan akan mengkredit home office di mana ini nilai ekuitasnya akan bertambah pada kantor cabang. Sebaliknya pada kantor pusat dari income dia akan mencatat pendapatan. Nah, pendapatan dicatat itu di kredit senilai 3 juta dengan akun income from branch dengan investasinya akan bertambah juga pada debit senilai 3 juta. Investasi dalam hal ini menggunakan akun branch. Seperti itu. Lalu sebentar. Nah, ini selanjutnya itu kita akan lanjut kepada maaf. Nah, ini. Kalau misalnya ada pengiriman barang dagang dari kantor pusat dan cabang, tapi ini bedanya akan ada biayanya, ada biaya pengirimannya. Sebenarnya sama aja kayak yang sudah kita jelaskan sebelumnya, cuman bedanya atas biaya pengiriman ini, senilai 500.000 ini akan dicatat menggunakan cash pada kantor pusat karena kantor pusat yang mengeluarkan, sedangkan kantor cabang akan mencatat dengan akun freight in. Untuk persediaannya nilainya tetap 10 juta dicatat dengan shipment to branch dan shipment from HO. Keduanya akan diakui sebagai investasi sebagai branch dan ekuitas dengan akun home office. Lalu gimana kalau misalnya ternyata barang yang dikirimkan dagangan itu diretur karena tidak laku terjual misalnya. Tentunya retur akan menggunakan biaya pengiriman juga. Nah, ini contoh soalnya ketika transaksi barang sebelumnya didapat 50% tidak terjual, 50% tidak terjual. Tadi kan dikirim 10 juta. Berarti kalau 50% tidak terjual itu sisa 55 juta kan? Dan dibalikinnya itu pakai uang juga, uang pengiriman sebesar 100.000. Nah, berarti kita balikin home office-nya. Jadi home office yang awalnya dicatat di kredit akan kita debit senilai 5 juta. Tapi 5 juta ini juga akan mencakup 250.000 atas break-in sebelumnya. Kan break-in sebelumnya 500 nih. Nih, setengahnya kan 250.000. Jadi kita balikin. 100.000 yang ini dengan akun cash ini merupakan biaya yang dikirimkan. Karena cabang yang mengirimkan ke pusat, maka cabang mencatat sebagai cash. Jadi total home office yang dikembalikan dari kantor cabang senilai 5350. Nah, 35 atas biaya-biaya pengiriman ini gimana nih dicatatnya oleh kantor pusat? Kantor pusat akan mencatat sebagai loss. Loss on excessive freight. Sebesar nilai 350.000 karena biaya-biaya pengiriman yang dikeluarkan itu akan dianggap sebagai kerugian karena atas retur barang yang tidak habis terjual. Seperti itu. eh Selanjutnya kita akan masuk kepada contoh soal ketika terjadi rekonsiliasi antara kantor pusat dan cabang. Nih contoh soalnya. Kita coba bahas satu-satu. Jadi intinya akan ada rekonsiliasi antara pusat dan cabang nih. Untuk yang pertama saldonya itu nah, perlu sebelum sebelum kita menjawab pertanyaan, yang akan rekonsiliasi itu adalah akun home office dan akun branch. Karena tadi kan semua pencatatan antara kantor pusat dan cabang itu dicatat menggunakan dua akun ini. Nah, dua akun ini harus balance pada akhir periode. Oleh karena itu, kita dalam rangka merekonsiliasi, kita akan melihat nilai dari akun home office dan akun branch. Nah, pada soal ini itu akun home office nilainya pada akhir periode itu senilai 189.100. Sedangkan akun branch itu nilainya 223 juta. Ini kan gak balance nih. Berarti ada salah pencatatan atau mungkin yang sudah tercatat atau belum tercatat terkait transaksi. Oke. Kita lanjut ke soal B, yaitu
cabang mengirimkan cek senilai 23 juta, namun sampai tanggal 1 Januari 2025, transferan yang sudah dari cek ini tuh belum diterima oleh si kantor pusat. Padahal pusat sudah nerima, udah dicatat nih 23 juta. Udah dicatat 23 juta, tapi transfernya itu belum masuk gitu. Oleh karena itu harus disesuaikan ini. Disesuaikan menggunakan akun nih. Akun yang digunakan adalah cash in transit. Jadi cash in transit senilai 23 juta dan mengurangi akun branch senilai 23 juta. Selanjutnya untuk soal B, soal C, sorry. Soal C itu dia 28 Desember itu pusat udah ngirim dagang, barang dagang senilai 10 juta. Tapi barang tersebut sampai tanggal 31 tuh masih di perjalanan, belum sampai ke cabang. Nah, oleh karena itu berarti eh, belum dicatat kan sama si cabang karena belum sampai. Tapi kalau ketika mengirimkan barang ini, pencatatan itu dicatat ketika barang sudah dikirimkan, bukan barang diterima. Oleh karena itu harus ada jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian untuk soal C ini apa? Berikut. Jadi harus dicatat shipment from HO sebesar 10 juta dan home office sebesar 10 juta. Ini sebenarnya pencatatan persediaan atau pengiriman persediaan pada umumnya. Tapi kondisinya ini meskipun belum sampai ke cabang, pada sampai akhir periode tetap harus sudah dicatat. Karena itu tadi kondisinya adalah dicatat ketika sudah dikirimkan. Nah, lalu untuk soal terakhir, itu ada beban iklan sebesar 6,5 juta dari perusahaan pejabat dan sudah dicatat oleh cabang. Sepertinya tidak ada kesalahan kan, karena udah dicatat juga nih. Tapi kita harus perhatikan, ini sebenarnya biayanya 6,5 juta. Cabang nyatetnya salah, kebalik, malah 5,6 juta. Kesalahan angka dalam pencatatan ini akan berpengaruh pada nilai akun yang tidak seimbang atau tidak balance. Oleh karena itu, penyelesaiannya kita harus buatkan jurnal penyesuaian juga. Jurnal penyesuaian. Itu kita harus hitung nih selisihnya. Yang harusnya 6,5 juta, eh baru tercatat 5,6 juta. Oleh karena itu, kita catat selisihnya. Selisihnya berapa? 6,5 juta dikurang 5,6 itu senilai 900 ribu. Berarti 900 ribu ini merupakan kurang catat dari cabang. Sehingga cabang harus membuat jurnal menambah akun pembebanan sebesar advertising expense sebesar 900 ribu terhadap home office 900 ribu. Nah, semua jurnal atas kesalahan pencatatan tersebut sudah dicatat. Sekarang kita akan masuk ke tabel rekonsiliasi. Seperti yang saya sudah sebutkan sebelumnya, ketika merekonsiliasi akun cabang dan akun kantor pusat itu terkait akun branch dan akun home office. Yang awalnya itu 223, kita harus kurangi dengan cash in transit tadi. Jadi sisa 200 juta. Sedangkan untuk akun home office pada cabang, yang sebelumnya itu nilainya 189, kita harus tambahkan pencatatan persediaan yang masih perjalanan tadi belum sampai senilai 10 juta. Dan juga kita harus catat pembebanan yang kurang catat atas beban iklan 900 ribu. Jika dijumlah itu senilai 200 juta juga. Ini sudah balance. Berarti rekonsiliasinya sudah berhasil. Baiklah, mungkin itu saja sekilas terkait akuntansi kantor cabang yang bisa saya sampaikan. Mungkin maaf, mungkin atas penjelasan saya itu terlalu cepat, tapi intinya kesimpulannya yaitu pencatatan akuntansi cabang itu memiliki pencatatan khusus di mana pencatatan khusus dalam hal ini menggunakan dua akun yang tidak dijumpai pada pencatatan umum yaitu akun home office dan akun branch. Di mana akun home office ini memiliki saldo nominal kredit dicatat sebagai
ekuitas pada kantor cabang. Sedangkan branch itu merupakan akun yang dicatat kantor pusat memiliki saldo debit sebagai investasi kepada kantor cabang. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait akuntansi kantor cabang. Lebih dan kurang saya mohon maaf, kepada Tuhan saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum.